Sebelum sidang Jumat dimulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami dari Dewan Pengurus Takmir Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan yang sudah kita tetapkan bersama. Di antaranya adalah menggunakan masker dengan sempurna menutup bagian hidung dan mulut. Yang kedua, mencuci tangan dengan air sabun atau dapat menggunakan hand sanitizer ketika memasuki ruang utama masjid. Yang ketiga, membawa alas sujud pribadi dari rumah masing-masing. Bagi jamaah yang tidak membawa alas sujud, kami sediakan kertas buram yang dapat difungsikan sebagai alas sujud pada saat sholat. Dan yang terakhir adalah tetap menjaga jarak aman pada saat nanti keluar dari masjid. Kiranya beberapa protokol kesehatan tadi semoga Allah nilai sebagai bagian dari ikhtiar dan ikhtiyat atau kehati-hatian kita, sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kami mohon keikhlasan doa dari jamaah sekalian untuk keluarga besar Universitas Brawijaya yang terkonfirmasi COVID-19, baik mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah panggil dalam keadaan husnul khatimah, dan bagi mereka yang masih dalam perawatan, semoga Allah berikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk perolehan infak pada Jumat minggu lalu, alhamdulillah diperoleh sebesar Rp3.820.000. Semoga amal jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Amin ya rabbal alamin. Bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, HP ataupun sejenisnya, mohon untuk itu demi kekhusyuan jalannya sidang Jumat pada siang hari ini. Dan terakhir, bertindak sebagai khatib pada sidang Jumat kali ini adalah beliau yang terhormat Al-Ustadz Misbahuddin Az-Zuhri, SEMM, dengan mengangkat tema teladan optimisme di balik turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan imam sholat Jumat pada siang hari ini Ustadz Ibnu Mujahid dan muadzin saudara Eka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada khatib kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudaraku, sidang jamaah Jumat Masjid Raden Patah yang kami cintai sepenuh hati, semoga Allah kumpulkan kita di dalam jannah-Nya, amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh berkah ini,
Marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi segala bentuk larangannya. Lebih-lebih pada bulan suci Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita di masjid ini dan kaum muslimin yang di bangsa ini menjadi hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa kepadanya sesuai dengan spirit Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita juga diperintahkan pada hari yang baik ini untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla 'alaiha wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersolawat kepada aku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 408. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang ke-18, insyaallah nanti kita akan memasuki hari yang ke-19. Dan tentunya pada bulan Ramadan 1422 Hijriah ini, kalau kita tarik kepada 14 abad yang lalu, kita berada di interval masa-masa diturunkannya Al-Quran. Izinkan khatib mengangkat tema teladan optimisme di balik turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa peristiwa nuzulul Quran ini adalah peristiwa yang istimewa. Mengapa istimewa? Karena Allah memilih menempatkan turunnya Al-Quran ini di bulan Ramadan. Dan kalau kita mengutip atau melihat dalam beberapa sumber, terutama dari tafsir Ibnu Katsir, di situ dijelaskan mengenai alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini di bulan Ramadan. Ternyata dalam banyak hadis itu diriwayatkan bahwasannya kitab-kitab lain sebelum Al-Quran dan juga suhuf atau lembaran-lembaran yang diberikan atau diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu juga diturunkan di bulan Ramadan, hanya saja tanggalnya berbeda-beda. Jadi suhuf atau lembaran Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian kitab Taurat dan juga kitab Injil ini diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz. Sementara Al-Quran ini diturunkan langsung dari Baitul Izzah ke langit dunia dan kemudian secara bertahap. Itu lengkap kalau di dalam sirah itu disampaikan selama 20 tahun ke masa kerasulan Rasulullah SAW. Dan salah satunya adalah di malam Lailatul Qadar, sesuai dengan firman Allah yang sangat populer yang sering kita baca, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Lebih dari itu kita juga bisa melihat di dalam surah Duhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Juga dalam Al-Anfal ayat 41 Allah berfirman, "Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqani yaumat taqal jam'an." Yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Dalam surah dijelaskan bahwa yang namanya Yaumul Furqan, hari Furqan ini adalah hari di mana kaum muslimin berhasil menang atas musyrikin Quraisy. Dan dalam peperangan Badar tersebut yang kita kenal, umat Islam, kaum muslimin ini menghadapi pasukan yang besar. Dalam sirah disebutkan sekitar 313 pasukan kaum muslimin ini berhasil mengalahkan sekitar 950 orang. Ini sungguh perbedaan kekuatan tempur yang jomplang, yang signifikan, dan bahkan pada saat itu sempat meresahkan secara jumlah. Akan tetapi kekuatan musuh tersebut sama sekali tidak membuat ciut umat Islam untuk menghadapi para kaum musyrikin Quraisy. Dan di dalam sirah itu disebutkan bahwasannya dari kaum muslimin itu hanya syahid sekitar 14 orang, sementara yang tewas dari kaum musyrikin Quraisy itu hampir keseluruhannya. Bahkan salah seorang pembesar Quraisy yaitu Abu Jahal yang kita tahu kebenciannya, permusuhannya luar biasa kepada Rasulullah SAW, itu juga tewas di dalam pertempuran tersebut. Nah, dalam
konteks ini juga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keterangan di dalam Al-Qur'an bagaimana optimisme yang muncul dari peristiwa tersebut, karena peristiwa ini juga terjadi pada saat 17 Ramadan di hari Jumat, yaitu dalam Al-Anfal, diabadikan dalam Al-Anfal ayat 11, Allah menegaskan bahwasannya dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Ini adalah sebuah spirit optimisme yang disampaikan, yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membakar semangat kaum muslimin pada saat itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang dapat kita petik dari peristiwa ini yang terjadi 14 abad yang silam, atau dalam sejarah itu bertepatan juga dengan 16 Maret 624 Masehi. Banyak hal yang bisa kita teladani dalam peristiwa tersebut. Kita tahu saat ini kita masih berjibaku menghadapi pandemi COVID-19. Telah banyak kita tahu bahwasannya pandemi ini telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan, sendi-sendi perekonomian. Bahkan ikatan sosial kita juga mengalami kelumpuhan. Kita dihadapkan pada berbagai macam hal yang membuat kita kelimpungan. Bagaimana tidak, kita dibatasi secara sosial untuk beraktivitas, kita dibatasi untuk melakukan apa saja, segala sesuatunya kita lakukan dari rumah, dan ini semua dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Tidak ada yang salah dengan ikhtiar tersebut, dan kita tahu sebagian dari masyarakat kita mengalami persoalan ekonomi. Mereka juga mengalami kepanikan atas kebutuhan pokok yang mereka pikir akan mengalami kelangkaan yang berarti. Merujuk pada teladan Perang Badar yang berlangsung dan pada saat itu juga diawali dengan turunnya Al-Quran, maka hari-hari Ramadan yang tersisa ini haruslah kita lakukan dengan menghidupkan optimisme, yaitu dengan berbekal pada sikap berbaik sangka, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Optimisme merupakan keyakinan akan pengharapan baik yang akan terjadi terhadap diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Kita harus mengedepankan sikap ini. Sebagaimana padanan dari optimisme itu kita kenal sebagai roja atau harapan. Ya, ini kita mempunyai satu kepercayaan atas karunia Allah yang harus dibuktikan dengan amal. Kita tahu bahwa optimis ini lawan dari pesimis. Dalam kamus bahasa Arab misalnya, optimis sering dinyatakan dengan tafaul sebagai lawan dari tasya'um atau pesimis. Oleh karena itu, dengan berbekal atribut roja, berbekal atribut harapan, kepercayaan atas karunia Allah yang harus dibuktikan dengan amal, kita sempurnakan harapan kita ini dengan mengerjakan sebab. Karena Allah akan menilai sebab yang kita lakukan, bukan melihat hasil yang akan kita atau akibat yang akan kita dapatkan. Yakni dengan sebab itu membuktikan bahwasannya kita memiliki ketaatan seraya mengharapkan ridho dan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puasa ini mendidik kita punya sikap mawas diri. Sikap mawas diri ini kita tahu bahwasannya bulan Ramadan itu adalah bulan muhasabah, dengan menghidupkan waktu-waktu terbaik yang kita bisa lakukan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Berbekal konsepsi inilah maka nantinya kita bisa mendapati sebuah pola, sebuah sifat, sebuah sikap optimisme yang tepat, sehingga kita bisa menarik sebuah pelajaran berharga yang benar-benar sesuai dengan konteks yang kita hadapi saat ini. Setidaknya marilah dengan kondisi yang ada ini, dengan teladan optimisme yang bisa kita dapatkan dari peristiwa turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, sama-sama kita bersabar terhadap ujian peperangan untuk memulihkan kehidupan dari wabah COVID-19. Marilah kita sama-sama mengikat kembali jalinan persaudaraan, jalinan kesetiakawanan sosial dengan ta'awun, saling tolong menolong, bergotong royong, bahu membahu, yang sebelumnya barangkali telah luntur atau beberapa kali kita menghadapinya dengan sangat individual dan hanya mengedepankan sikap ego. Marilah juga melalui peristiwa dan teladan ini kita membangun kembali spirit perjuangan, ukhuwah Islamiyah yang lebih mencerahkan dan merasakan senasib sepenanggungan dalam rangka melawan kekejian pandemi COVID-19 ini. Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah
dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ali Imran 139. Akhirnya, yakinlah bahwa di balik ujian ini pasti ada keberkahan, pasti ada hikmah, pasti ada kemudahan diiringi dengan kebahagiaan. Inna ma'al usri yusra. Terselip sebuah doa dan harapan dengan hadirnya optimisme di bulan Ramadan ini, maka wabah pandemi COVID-19 segera sirna dan bumi Indonesia segera pulih kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yuridu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala 'abduka wa rasulika Muhammad wa aridallahumma an khulafa'ur rasyidin was sahabati ajma'in wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajaba laha. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wasayyi'il asqami. Allahumma izzal islam wal muslimin fi baladina hadza Indonesia khassah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi yaikum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon kepada jamaah untuk tetap menggunakan masker dengan sempurna, menggunakan alas sujud, dan tetap jaga jarak aman pada saat nanti keluar dari masjid. Sekian, terima kasih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله